Setelah euforia IPO selesai, sekarang sisa dua saham aja yang menarik buat kita lihat, yaitu CDIA dan juga Koin. Tapi mungkin kalau CDIA ya gue mungkin agak tutup mata lah ya, karena peminatnya besar banget ya. Temboknya juga kemarin masih 3 juta lot dan juga baru 1 hari di FCA. Mungkin gue juga bakal update tentang CDIA mungkin setelah 1 minggu dia itu berada di dalam FCA. Nah kalau di video kali ini gue bakal bahas tentang saham Koin dan gue bakal bedah ya kenapa, bagaimana pendapatannya dan juga prospek kedepannya seperti apa. Oke, mungkin tanpa basa-basi kita langsung mulai aja. Nah, oke. Ya mungkin sebelum kita mulai, gue cuma pengen kasih disclaimer ya. Ini gue bukan berarti bakal ngepom-pom saham si Koin ya. Gue memang ada barang di Koin, tapi jumlahnya juga nggak banyak. Dan gue juga yakin ya uang-uang kalian juga nggak bisa buat gerakin harga si Koin. Jadi ini murni untuk edukasi purpose dan gue pengen tahu, gue pengen ngebagiin aja ke kalian bagaimana sih thought proses gue dalam melihat suatu saham dan kenapa gue beli saham ini. Oke, nah kita langsung mulai aja. Nah di sini gue ngeliat adalah volume transaksi kripto di Indonesia ya. Dan si koin itu kan sepertinya BI-nya kripto ya. Jadi kalau misalkan volume transaksi kripto di Indonesia itu meningkat, ya otomatis pendapatan si koin ini pasti meningkat. Nah ini kalau kita lihat ya dari 2020, 2021, 22, 23, 24. Kalau kita asumsikan ya di 2025 itu nanti ada kenaikan ya. Ini kan di 2021 kan 850 triliun. Nah, kalau kita asumsikan si koin ini 2025 itu dapat 1000 triliun. Nah, ini harusnya jumlahnya sangat besar sekali dan bisa bullish ya buat si koin. Ya, ini kita kasih asumsi sederhana aja ya, naiknya sekitar 20%, ya dia kurang lebih bisa dapat 1000 triliun. Nah, tapi ya yang menarik adalah di tahun 2024 di yang volume transaksi kripto ini yang 650 triliun. Ini adalah crypto action itu belum on board semua ya. Waktu itu memang kan si coin ini baru dibentuk di 2023. Dan 2024 ini belum semua crypto exchange di onboarding. Ya jadi kalau misalkan kita lihat kinerja keuangan di sini ya, di sini datanya pasti salah ya. Karena dia nganggapnya di sini 101 miliar ya dan keuntungan bersihnya itu 43 miliar. Nah, tapi dalam kondisi ya semua crypto exchange itu belum on board. Contohnya, Indodax ya. Kita bisa lihat di sini Indodax itu baru dapat lisensi aja di 31 Desember. Ya, berarti mungkin dia bisa on board di coin ini mungkin ya pertengahan tahun 2024. Ya, jadi angkanya yang ada di sini ini mestinya masih bisa naik lagi. Ya. Karena kan belum semua crypto exchange on board ya. Jadi pengaruh juga nih nanti di PE-nya. Ya kalau sebelumnya PE-nya 33 sampai 35 ya mungkin sebenarnya PE-nya lebih kecil ya. Cuman ya gua nggak tahu skema si coin ini seperti apa, mereka ngambil fee-nya seperti apa, gua nggak tahu ya. Tapi mestinya kalau misalkan semua crypto exchange ini udah ter-onboarding dan udah terintegrasi semua sama coin, ya mestinya pendapatannya ini bisa lebih besar ya. Terus kita lanjut ke sini ya, yang banyak orang salah juga ya. Yang banyak orang nggak kepikiran adalah koin itu dikiranya cuma spot. Ya, tapi koin itu sebenarnya lebih daripada spot ya. Dia itu termasuk bursa yang ngatur spot dan juga futures ya atau derivatif. Jadi ini sangat menarik sekali. Nah, kalau derivatif ini atau futures ini kalau misalkan exchange-nya dia sebagai liquidity provider ya atau LP ya, itu profitnya itu bisa 100% loh. Ya, karena dia dapat keuntungan ketika user kalah. Pokoknya kalau ketika user kalah, si liquidity provider-nya itu dapat keuntungan. Dan kalau exchange-nya itu bekerja sebagai liquidity provider juga, nah ini exchange-nya bisa dapat 100% profit margin ya. Hampir 100% lah profit marginnya dikurangi dengan biaya dan lain-lainnya. Sedangkan kalau misalkan exchange yang nggak bekerja sebagai liquidity provider, dia paling cuma dapat profit margin ya, let's say 0,1% ya. Dan ini sangat bullish sekali. Kenapa exchange itu nge-push futures? Karena kalau misalkan exchange-nya itu bisa bertindak sebagai LP, mereka tuh cuannya lebih gede dibandingkan dengan spot. Nah kalau spot kan dia udah pasti 0,1% doang nih di sini, ya spot ini udah pasti. Nah kalau misalkan di futures ya, itu dia bisa dapat sampai 100% profit margin. Nah di sini juga ya, gue ada data juga di sini ya. Kalau misalkan ya kita asumsikan aja. Dana judul itu kan sebenarnya 1.200 triliun ya. Ya beberapa sumber ada yang bilang 300T, ada yang bilang 600T. Ya tapi sini gue ngambil contoh 1.200T. Ya, dan kalau misalnya kita asumsikan ya, rakyat Indonesia itu daripada judul dia itu pindah ke futures ya, yang ada dapat leverage juga ya. Dan kita asumsikan dia itu dapat 300 triliun gitu misalnya. Dan itu dia bisa masuk ke sini ya, ke 0,1 profit margin atau enggak 100% profit margin. Ya tentunya ini bakal bullish banget buat si koin ya. Tapi balik lagi gue nggak tahu skemanya si koin ini nanti nge-charge fee-nya seperti apa. Ya tapi kalau misalkan kita lihat ada tambahan transaksi dari judul ini pindah ke si futures ini,
ya ini mestinya akan mendorong si keuntungan si exchange, yang mana akan mendorong keuntungan si koinnya juga. Ya, ini besar sekali loh. Ya, dari judul ini. Ya, dan kalau misalkan rakyat Indonesia itu pindahnya ke futures, ya, meskipun gua nggak menjamin mereka itu bakal untung, tapi setidaknya kalau futures ini 300 triliun ini, setidaknya muternya di Indonesia. Ya, kalau misalkan judul itu muternya kan ke Kamboja, ya setidaknya kalau di sini meskipun dia loss, dia itu kan muternya di Indonesia karena exchange-nya juga exchange Indo. Ya, dan mereka juga mestinya tertarik lah buat main ini karena si leverage-nya itu bisa sampai 25 kali. Ya, jadi udah cukup oke. Nah, tapi di sini disclaimer juga ya, karena kinerja perusahaan itu nggak berbanding lurus terhadap harga saham. Ya, jadi bisa aja yang gue bilang tadi ini semuanya itu bullish ya. Ini bullish ketika perdagangan volumenya juga masih bisa naik ya. Mungkin juga ada futures, terus juga ada dana judul yang mungkin bisa ngalir ke sana. Tapi tetap ya, kinerja perusahaan itu nggak berbanding lurus terhadap harga saham. Ya, paling mungkin seperti itu ya, very singkat ya. Dan per tanggal ini nih gue di syuting 27 Juli 2025 dan harganya di Rp730 ya. Dan gue nggak tahu nanti koin bisa sampai berapa. Ya kalau gue ya prediksinya ya minimal Rp1.000 ya. Dan karena gue udah melihat data seperti ini ya gue pikir sih 1.000 ya bisa nyampe ya. Tapi disclaimer juga, gue juga nggak ada kepentingan di sana. Dan kalau misalkan nanti amit-amit dibuang bandar ya, gue juga bakal keluar ya. Cut loss nanti move on, ya udah gue beli saham lain. Oke, ya mungkin sekian lah buat video kali ini ya, semoga bisa bermanfaat ya, semoga lu bisa tahu ya kurang lebih bagaimana sih thought process kalau kita tuh beli saham ya, jangan cuma dengerin kata orang doang tapi kita harus analisa ya. Thank you dan see you on the next video.